Enam itu pekerjaan. Jadi kalau lu harus bekerja, berdoa, dan lu ada rezeki. Lu bisa menyimpan rezeki. Begitu. Selamat sore, Bapak Ibu-Ibu sekalian, para investor dan juga para pendukung fans di Cuan dengan Darmiliong. Pada sore yang berbahagia ini kita kumpul dengan teman-teman di No Brand Cafe. Di sini ada Mr. Tin, seorang mindset motivator. Di sampingnya ada Pak Andi, praktisi asuransi, dan ini ada Pak Peri Iskandar dari Apindo. Di sebelah saya ada Pak Sugianto Mamur, seorang politisi dan juga anggota DPRD Sumatera Utara yang sudah memberikan banyak pencerahan-pencerahan ilmu-ilmu politik, kondisi terkini kepada kita. Dan di paling ujung ada Pak Jonas Junardi, investor saham, traders yang sangat aktif di pasar modal. Jadi pada kongko-kongko ini mungkin tadi Mr. Tin ada yang mau sampaikan, ada yang mau tanyakan mengenai masalah ekonomi dan kurs ya Pak ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Darmin sudah mengundang kami di sini. Jadi ada hal yang saya perlu tanyakan sehubungan dengan sekarang rate yang sudah cukup tinggi. Kira-kira apa dampaknya ya Pak Darmin terhadap keadaan ekonomi kita, terutama mungkin dengan daya beli masyarakat yang kita lihat dari hari ke hari semakin menurun ya. Boleh dikasih sedikit pencerahan, masukan bagi kami yang hadir di sini Pak Darmin. Terima kasih. Oke, bagus sekali perannya Mr. Tin, bahwa rupiah memang dalam Mei sampai sekarang melemah, artinya terhadap US dollar. Hari ini sempat menyentuh 15.800 per US dollar. Jadi itu memang trennya akibat selisih suku bunga BI rate di Indonesia dengan di Federal Reserve di Bank Sentralnya Amerika itu semakin hanya sekitar 2%-an aja. Jadi sebelumnya itu gap-nya tinggi, sehingga adanya pembalikan arus modal ke Amerika Serikat. Jadi trennya bukan kita Indonesia sendiri yang melemah, di regional Asia juga mata uangnya melemah. Dan hari ini BI sudah melakukan suatu keputusan di rapat BI-nya dengan menaikkan BI rate yang dulu namanya sekarang dari 5,75% menjadi 6%. Kita akan melihat besok dan beberapa hari ini reaksi pasar. Kita mengharapkan kurs ini bisa terkendali, dan juga memang Bank Indonesia juga aktif melakukan intervensi menjaga kurs rupiah ini supaya melemahnya itu terkendali. Jadi bagi importir mungkin akan bermasalah. Dan juga di global kan itu harga beras global itu kan dengan orang takutnya gagalnya panen dan sebagainya, beras juga naik. Jadi kita harapkan pemerintah bisa cepat reaksinya, dan juga dari Bulog kan sudah ada informasi bahwa China sudah membantu bersedia memberikan sekian juta ton untuk stok kita. Kita harapkan ini bisa teratasi. Beras itu adalah komoditi yang sangat penting, bahan pokok bagi kita. Itu yang terjadi. Jadi tidak perlu khawatir, segala sesuatunya masih terkendali, masih bisa diatasi dengan baik. Dan juga kita lihat dengan penelemahan rupiah ini, kita lihat justru ada satu kondisi konglomerat di Indonesia, yaitu Pak Prajogo Pangestu yang naik peringkat. Kalau kita melihat di globalnya Forbes list, itu banyak orang-orang kaya yang sudah turun peringkat, kekayaannya hilang dan sebagainya. Jadi salah satu pemenangnya adalah Pak Prajogo yang dia naik kelas. Dia periode Forbes yang terbaru itu miliaran US dollar kekayaannya bertambah. Dan di Indonesia juga dia naik peringkat menjadi orang terkaya nomor 4 di Indonesia. Yang sebelumnya kekayaannya US dollarnya masih single digit, artinya masih di bawah 10 miliar US, sekarang sudah double digit, sudah di atas 10 miliar. Tentu apa yang menyebabnya? Jadi instrumen yang membuat dia kaya adalah 3 perusahaan yang dia mayoritas pemilik sahamnya, yaitu Barito Pacific, BRPT. Itu sahamnya sudah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kita sebagai investor retail, kita juga bisa turut memiliki.
yaitu perusahaan yang baru go public, cuan, satu lagi brand. Dua perusahaan yang go public itu naiknya 100% lebih, kalau brand 200% lebih. Jadi dengan kenaikan harga saham ini yang membuat kekayaan Pak Prajogo itu melambung. Jadi kita yang sebagai orang bijak, kita tentu bisa melihat tren ini, kita juga bisa menimprung, turut menikmatin, ya dengan uang sedikit aja kalau kita bisa memiliki sahamnya itu, bisa juga kita ikut. Ya, nggak usah 200% naiknya, mungkin 20%, dalam waktu singkat 30%. Jadi itu dalam kondisi apapun selalu ada peluang bagi orang yang siap, bagi orang yang tahu informasi dan bisa memanfaatkan informasi ini. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mr. Tim. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak.